Pernahkah Anda duduk sejenak di tengah keramaian dunia modern ini, menatap langit yang sama meski di atas kota yang berbeda, dan merasakan sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan? Di tengah hiruk-pikuk media sosial, tuntutan pekerjaan, dan percakapan yang tak pernah berhenti, kita sering lupa bahwa hati kita memiliki batas yang patut dijaga. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan apa yang menjadi kendali kita dan apa yang bukan. Tidak semua hal layak dibawa keluar. Tidak semua kebenaran harus dikumandangkan. Beberapa cukup disimpan, dibelai dalam diam, hingga kita menemukan saat yang tepat, atau mungkin cukup untuk kita sendiri. Dalam ketenangan itu, ada kekuatan, bukan untuk menyembunyikan, tetapi untuk menjaga martabat, menghormati diri, dan melindungi kedamaian batin. Hari ini, mari kita telusuri bagaimana seni menahan kata dapat menjadi bentuk kebijaksanaan tertinggi di zaman modern yang serba terbuka ini. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apakah kebenaran itu harus selalu diucapkan? Masyarakat modern begitu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan keberanian untuk berbicara apa adanya. Namun pada saat yang sama, kehidupan sosial kita dipenuhi oleh hubungan yang rapuh, sensitivitas yang tinggi, serta emosi yang mudah terguncang oleh satu kata yang tak tepat sasaran. Kita hidup di era di mana setiap orang merasa berhak untuk menyampaikan pendapat. Namun tidak semua orang siap menerima dampak dari kejujuran yang disampaikan tersebut. Kita kerap memakai dalih, "Aku hanya jujur" sebagai pembenaran untuk berkata apapun yang kita pikirkan. Kita lupa bahwa kebenaran bukan hanya soal isi, tetapi juga waktu, cara, dan kesiapan hati pendengarnya. Berapa banyak persahabatan yang retak karena seseorang memilih jujur tanpa mempertimbangkan perasaan? Berapa banyak hubungan keluarga yang renggang karena kejujuran yang disampaikan dalam nada egois? Dan berapa banyak orang yang menanggung luka batin karena ucapan yang sebenarnya benar, namun disampaikan tidak dengan bijak? Di tengah masyarakat modern yang serba cepat, kita saling menuntut untuk kuat, tegar, dan siap menerima kenyataan apapun. Namun faktanya, setiap orang menyimpan kerentanan yang tidak terlihat. Ada yang sedang berjuang mempertahankan harga dirinya di tempat kerja. Ada yang sedang mencoba berdamai dengan ketidakpastian hidup. Ada yang tengah menahan air mata karena tekanan sosial yang tak berkesudahan. Dalam kondisi seperti itu, kejujuran yang terlalu tajam dapat menjadi pisau yang menusuk hati tanpa disadari. Kadang diam bukan berarti takut, menahan kata bukan berarti membohongi. Ada saat ketika kita memilih untuk menyimpan kebenaran karena kita memahami bahwa tujuan kita bukan melukai, melainkan menjaga. Kita menimbang apakah kebenaran ini akan membangun atau justru meruntuhkan. Apakah ia akan menjadi cahaya atau malah api yang membakar hubungan. Disinilah kedewasaan diuji, ketika kita mampu mengutamakan kemanusiaan di atas ego untuk tampak benar. Sayangnya di balik layar ponsel dan media sosial, banyak orang merasa bahwa empati bukan lagi prioritas. Komentar pedas dianggap bentuk kejujuran, padahal seringkali hanya pelampiasan emosi. Kita lupa bahwa setiap kata digital tetap memiliki kekuatan untuk menyakiti manusia nyata di baliknya. Modernitas membuat kita dekat secara teknologi, namun jauh dalam rasa. Karena itu, aku memilih untuk percaya bahwa kebenaran tidak selalu harus diletakkan di atas meja. Ada yang cukup dijaga dalam hati, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dipahami dengan lebih matang. Ketika kebenaran menjadi alat untuk memperbaiki, barulah ia pantas diucapkan. Namun ketika ia justru membuka luka tanpa harapan untuk sembuh, mungkin diam adalah bentuk kasih sayang yang lebih nyata daripada 1000 kata yang jujur. Ada sebuah kebiasaan baru yang tumbuh dalam kehidupan modern. Keinginan untuk selalu terlihat, selalu hadir, dan selalu bercerita tentang apa yang kita alami kepada dunia. Media sosial menciptakan sebuah panggung tanpa batas, tempat setiap orang menjadi aktor bagi penonton yang bahkan tidak mereka kenal. Bagikan agar dianggap ada, begitulah doktrin tidak tertulis yang seolah-olah mengikat kita semua. Namun aku bertanya, apakah semua kebenaran tentang hidup kita harus dipamerkan kepada publik? Apakah setiap rasa, duka, dan cerita pribadi memang pantas menjadi konsumsi umum?
Di balik layar yang dingin, manusia berlomba menunjukkan kehidupan paling bahagia versi mereka. Makanan yang lezat, wajah yang tersenyum, liburan di tempat indah. Seolah itulah kenyataan seutuhnya. Padahal banyak dari kita menyembunyikan kekacauan batin yang tak pernah tertangkap kamera. Namun entah mengapa media sosial membuat kita merasa wajib untuk jujur dalam kepalsuan, tunduk pada standar visual, memperlihatkan kebenaran yang telah dikurasi, dan menahan bagian hidup yang tak indah untuk tidak pernah muncul ke permukaan. Dorongan untuk mengungkapkan segalanya semakin kuat ketika likes dan komentar menjadi ukuran nilai diri. Kita menganggap keterbukaan total sebagai keberanian, padahal seringkali itu hanyalah kecemasan yang tersamarkan. Kita takut tak diakui jika diam, kita takut dianggap tertinggal jika tidak bercerita. Padahal, apakah kebahagiaan sejati harus selalu diumumkan? Apakah kesedihan menjadi lebih ringan hanya karena diketahui orang banyak? Aku sering melihat bagaimana keterbukaan yang tidak terkontrol justru berbalik menjadi bumerang. Curahan hati yang awalnya ingin mencari pengertian berubah menjadi gosip publik. Kejujuran tentang hubungan pribadi mengundang komentar yang menyakitkan. Bahkan kebaikan yang dipamerkan seringkali menuai tudingan pencitraan. Di ruang digital, kebenaran yang kita bagikan tidak lagi dalam kendali kita. Ia dapat dipelintir, dihakimi, bahkan dijadikan senjata yang menyerang balik. Masyarakat kita seolah kehilangan batas antara privasi dan publikasi. Kita lupa bahwa memiliki rahasia bukanlah tanda kelemahan, melainkan hak dasar manusia untuk menjaga martabat dan kesehatan emosionalnya. Tidak semua orang berhak masuk ke ruang terdalam kehidupan kita. Tidak semua orang mampu memahami alasan di balik pilihan yang kita ambil. Ada kenyataan dalam hidup yang hanya layak diketahui oleh hati sendiri, bukan karena kita membohongi dunia, tetapi karena dunia tidak selalu layak untuk tahu. Pada akhirnya, aku belajar bahwa keheningan juga adalah bentuk keberanian. Menyimpan sebagian cerita adalah cara kita melindungi diri dari pandangan yang tidak peduli, dari penilaian yang kejam, dan dari tekanan sosial yang melelahkan. Media sosial mungkin menginginkan seluruh hidup kita berada di panggung, tetapi hati kita tahu, ada kebenaran yang seharusnya tetap berada di belakang tirai. Bukan disembunyikan, tetapi dijaga. Sebab tidak semua hal harus dibuktikan melalui sorakan penonton. Beberapa hal cukup menjadi kenyataan yang kita pahami tanpa perlu penjelasan kepada siapapun. Aku semakin menyadari bahwa dalam hubungan antar manusia, kebenaran tidak selalu hadir sebagai penyelamat. Ada kebenaran yang justru meruntuhkan apa yang selama ini kita bangun dengan susah payah. Kepercayaan, kasih sayang, dan keharmonisan. Masyarakat modern mengagungkan keterus-terangan, namun melupakan bahwa hubungan bukan hanya soal benar atau salah, melainkan tentang menjaga apa yang dianggap berharga. Di tengah kehidupan yang serba cepat ini, kita sering menganggap bahwa kejujuran total adalah bentuk kedewasaan. Namun, banyak pertengkaran justru berawal dari kata-kata yang sebetulnya tidak perlu diucapkan. Sebuah komentar kecil yang jujur bisa menyisakan luka panjang. Sebuah pengakuan yang dianggap sebagai keberanian moral bisa merobek rasa aman yang telah dibangun bertahun-tahun. Berapa banyak hubungan romantis yang hancur karena keterangan masa lalu yang sebenarnya tidak lagi relevan, namun diungkap begitu saja atas nama kejujuran. Berapa banyak keluarga yang retak karena seseorang memutuskan untuk mengatakan kebenaran yang hanya menambah beban batin anggota lain. Kita jarang bertanya pada diri sendiri, untuk apa kebenaran itu diucapkan? Apakah ia akan memperbaiki atau justru merusak? Fenomena ini semakin terlihat jelas dalam kehidupan modern. Kita mudah terbawa emosi saat frustasi, lalu melontarkan kata-kata pedas demi meluapkan kekesalan. Dalam amarah, kita berkata, ini kenyataan, seolah-olah kenyataan berhak disampaikan dengan cara paling menyakitkan. Kita lupa bahwa kata yang keluar tidak akan pernah benar-benar hilang. Luka akibat kebenaran yang disampaikan tanpa empati seringkali lebih dalam daripada luka akibat kebohongan yang dilakukan dalam kebodohan. Dan di era teknologi, masalah ini semakin rumit. Konflik pasangan dipamerkan di media sosial, pertikaian keluarga berubah menjadi tontonan publik. Setiap orang merasa perlu menjadi hakim dan juri.
Kata aku hanya bicara apa adanya menjadi tameng untuk mengabaikan perasaan orang lain. Padahal hubungan adalah ruang intim yang seharusnya dijaga dari sorotan publik dan dari kebenaran yang disampaikan sembarangan. Aku berpikir, barangkali kedewasaan dalam hubungan bukan hanya soal berani jujur, tetapi juga berani menahan diri. Ada kalanya diam adalah bentuk perlindungan terhadap hati orang yang kita sayangi. Bukan diam karena takut berbicara, melainkan karena kita mengutamakan keberlanjutan hubungan lebih dari sekadar kepuasan untuk membuktikan bahwa kita benar. Aku tidak mengatakan bahwa kita harus berbohong, namun aku percaya ada kebenaran yang dapat menunggu. Ada kebenaran yang harus disampaikan dengan cara yang lembut saat hati siap menerima. Ada pula kebenaran yang selamanya lebih baik tetap menjadi bagian dari masa lalu, tidak untuk disembunyikan dalam kebohongan, tetapi untuk dibiarkan tidur tanpa menimbulkan luka baru. Pada akhirnya, mempertahankan hubungan seringkali bukan tentang menyingkap semua rahasia, melainkan tentang memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cukup disimpan. Karena cinta, keluarga, dan persahabatan bukanlah ruang pengadilan, mereka adalah tempat di mana manusia belajar saling menjaga, bahkan jika itu berarti menahan sebuah kebenaran dalam hati demi tetap utuhnya sesuatu yang bernilai. Ada satu hal yang perlahan mulai disadari oleh masyarakat modern, bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang rapuh, mudah terguncang, dan perlu dijaga dengan sepenuh hati. Di balik tuntutan untuk selalu kuat, terlihat sempurna, serta mampu menghadapi berbagai tantangan hidup tanpa keluhan, terdapat manusia yang seringkali berjuang sendiri dalam diam. Aku termasuk salah satunya yang mulai memahami bahwa tidak semua kebenaran dalam diri perlu diungkapkan kepada dunia. Terutama jika penyampaian itu justru mengancam ketenangan batinku. Di tengah gempuran ekspektasi publik, kita sering merasa berkewajiban untuk menjelaskan diri, menjawab setiap pertanyaan, serta menceritakan isi hati kita agar tidak disalahpahami. Namun lama-kelamaan, aku sadar bahwa memaksakan diri untuk membuka semua luka batin kepada orang lain bisa memberi tekanan yang jauh lebih besar. Karena tidak semua orang bermaksud baik dan tidak semua telinga siap menjadi tempat persinggahan duka. Kejujuran tentang kondisi mental kita bisa menjadi pedang bermata dua. Ada kalanya kita mendapatkan dukungan dan pelukan hangat, namun tidak jarang pula kita menerima pandangan meremehkan, komentar sinis, atau penilaian yang keliru. Masyarakat modern yang seolah mulai peduli pada mental health, pada kenyataannya masih penuh stigma terhadap mereka yang dianggap lemah secara emosional. Itulah mengapa kadang menyimpan sebagian kebenaran adalah tindakan perlindungan diri yang paling rasional. Kita hidup dalam dunia yang sangat berisik. Media sosial menjadi ruang yang mendorong semua orang untuk bercerita. Speak up, kata mereka. Tell your truth, dorong mereka lagi. Tetapi siapa yang benar-benar mendengarkan? Banyak yang hanya ingin tahu, bukan peduli. Banyak yang hanya ingin ikut campur, bukan membantu. Dan di tengah semua suara bising itu, aku memilih untuk menjaga beberapa cerita tetap berada dalam hatiku sendiri. Ada luka dari masa lalu yang belum siap tersentuh cahaya. Ada ketakutan yang lebih baik dipahami secara pribadi sebelum dibagikan. Ada trauma yang butuh waktu untuk diproses, bukan diumbar tanpa perlindungan. Ketika kita memaksa diri untuk terlalu terbuka, kita berisiko kehilangan kendali atas narasi hidup kita sendiri. Orang lain bisa saja menafsirkan, menghakimi, bahkan mempergunakan kebenaran itu untuk melukai kita kembali. Aku belajar bahwa merawat kesehatan mental bukan hanya tentang menjalani terapi atau melakukan self-care, tetapi juga tentang membangun batasan. Pada siapa aku bercerita, sejauh mana aku membuka diri, dan kapan aku perlu berkata cukup untuk hari ini. Aku tidak perlu menceritakan semua rasa sakit untuk merasa lega. Terkadang cukup dengan mengakui pada diri sendiri bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, tanpa harus memberi penjelasan lebih jauh kepada siapapun. Diam bukan berarti menyerah, menyimpan sebagian kebenaran bukan berarti membohongi dunia. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap diri yang masih berjuang untuk sembuh, untuk kuat, dan untuk berdiri lagi. Pada akhirnya, kesehatan mentalku adalah prioritas. Jika sebuah kebenaran justru menambah luka, maka menjaganya dalam hati adalah bentuk cinta terbesar yang bisa kuberikan pada diriku sendiri.
Di dunia kerja modern, aku semakin memahami bahwa kebenaran tidak selalu menjadi mata uang yang dihargai. Profesionalisme menuntut lebih dari sekadar kejujuran yang polos. Ia membutuhkan keterampilan menimbang kata, membaca situasi, dan memahami dinamika relasi yang kompleks. Tempat kerja bukan ruang yang netral. Ia dipenuhi ambisi, persaingan, dan kepentingan yang tumpang tindih. Di dalamnya, kejujuran yang disampaikan tanpa pertimbangan bisa menjadi bumerang yang menghancurkan langkah kita sendiri. Aku pernah berpikir bahwa menunjukkan apa yang benar, mengkritik yang tidak sesuai, dan berkata lantang tentang ketidakadilan adalah hal paling terhormat untuk dilakukan. Namun kenyataannya, dunia profesional seringkali tidak bekerja berdasarkan idealisme. Ada hierarki yang harus dihormati, ada kebijakan yang tidak boleh ditentang secara gegabah, dan ada karakter manusia yang tidak selalu siap menerima kenyataan yang pahit. Sebuah kebenaran yang disampaikan di waktu yang salah bisa dianggap sebagai pembangkangan. Sebuah kritik yang jujur bisa berubah menjadi ancaman bagi mereka yang merasa terancam posisinya. Masyarakat modern memuja budaya speak up, namun lupa bahwa tidak semua lingkungan mendukung keberanian itu. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena kejujuran yang dianggap menyusahkan. Banyak yang memilih diam, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memahami bahwa realistis lebih berguna daripada heroik. Dalam banyak kasus, mereka yang terlalu jujur justru dipinggirkan, dicap tidak bisa bekerja sama, atau dianggap tidak punya etika organisasi. Di ruang kantor yang serba formal ini, aku belajar bahwa menjaga kebenaran dalam hati bukan berarti mengabaikan integritas. Tetapi ini tentang strategi bertahan hidup. Aku harus pandai menilai apakah kebenaran yang ingin kusampaikan akan memperbaiki situasi atau justru merusak posisiku dan mungkin menyakiti rekan kerja lain. Profesionalisme menuntut kemampuan untuk mengolah kebenaran dengan kecerdikan agar tujuannya membawa perubahan, bukan kehancuran. Terlebih lagi, di era digital yang kian transparan, batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan semakin kabur. Media sosial bisa menjadi jebakan besar. Satu keluhan yang jujur tentang perusahaan atau atasan bisa menyebar luas, mencoreng kredibilitas profesional, bahkan berujung pada pemutusan kerja. Kita seperti dipaksa untuk memfilter diri sendiri setiap saat. Tidak semua opini boleh diucapkan, meskipun itu benar. Dan tidak semua unek-unek layak diunggah, meskipun terasa melegakan. Kini aku mengerti. Menjaga kebenaran dalam ruang kerja adalah bagian dari menjaga masa depan. Ini bukan tentang menjadi pengecut, melainkan tentang menyadari bahwa dalam organisasi, kita bekerja bukan hanya dengan logika, tetapi juga dengan politik yang tidak tertulis. Menyuarakan kebenaran memerlukan seni, bukan sekadar keberanian. Pada akhirnya, aku memilih untuk berhati-hati. Jika sebuah kebenaran hanya akan menciptakan konflik yang sia-sia, aku lebih baik menyimpannya dulu, menunggu waktu yang tepat, atau menyampaikannya dengan cara yang tidak mematahkan jembatan. Di dunia profesional, reputasi dan hubungan jauh lebih mudah hancur daripada dibangun. Dan kadang, menjaga kebenaran dalam hati bukan bentuk kepalsuan, melainkan bentuk kecerdasan yang diperlukan untuk tetap bertahan dalam kerasnya kehidupan kerja modern. Dalam perjalanan memahami manusia dan segala kerumitannya, aku belajar bahwa kebenaran bukan hanya tentang fakta yang objektif, melainkan tentang kesiapan hati untuk menerimanya. Masyarakat modern sering menuntut setiap orang untuk realistis, rasional, dan terbuka terhadap kenyataan apapun. Namun, seberapa banyak dari kita yang benar-benar mampu menerima kebenaran yang menyakitkan? Kebenaran yang tidak sesuai dengan harapan? Kebenaran yang memaksa kita keluar dari zona nyaman dan menghadapi refleksi pahit tentang diri sendiri? Seringkali, kebenaran yang kita pegang hanyalah versi yang telah disaring oleh ego dan pertahanan diri. Ketika seseorang datang membawa kenyataan yang berseberangan dengan keyakinan kita, reaksi pertama bukanlah pemahaman, melainkan penolakan. Apalagi di era digital yang penuh polarisasi, setiap opini dianggap sebagai serangan personal. Kebenaran yang seharusnya menjadi penerang berubah menjadi pemantik konflik karena manusia tidak lagi mau mendengar, hanya mau menang. Aku menyaksikan bagaimana dalam kehidupan sosial, terutama di lingkungan pertemanan dan keluarga, ada kebenaran yang harus dipendam karena penerimanya belum cukup matang.
Seorang sahabat yang kita tahu sedang berada dalam hubungan toksik misalnya. Kita menyimpan kebenaran pahit tentang pasangannya, karena kita tahu mengungkapkannya hanya akan membuatnya menjauh dan terjerumus lebih dalam. Atau seseorang yang merasa sudah mengambil keputusan terbaik dalam hidupnya, padahal kenyataannya keputusan itu penuh risiko. Kita memilih menahan lidah karena kita memahami bahwa ia belum memiliki kekuatan hati untuk menerima konsekuensi logis dari pilihannya. Di tempat kerja, di media sosial, bahkan dalam percakapan sehari-hari, aku melihat bagaimana kebenaran yang disampaikan tanpa memperhitungkan kesiapan lawan bicara justru menjadi sumber luka baru. Kita sering mengaku peduli, namun terkadang mengungkap kebenaran hanya demi memuaskan ego bahwa kita lebih tahu, lebih benar, lebih bijak. Padahal jika kepedulian adalah tujuannya, maka yang harus diprioritaskan adalah kemampuan orang untuk menerima dan bertumbuh, bukan sekadar menjatuhkan kenyataan secara paksa. Aku juga belajar bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk memahami realitas. Ada yang perlu tersakiti terlebih dahulu sebelum akhirnya mengerti. Ada yang membutuhkan perjalanan panjang dan berliku untuk sampai pada pemahaman yang bagi kita mungkin terlihat sederhana. Maka menyampaikan kebenaran bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang membaca waktu dan keadaan. Kita tidak berhak memaksa seseorang berlari ketika ia bahkan belum bisa berdiri. Menahan kebenaran bukan selalu berarti membohongi. Terkadang itu adalah bentuk penghormatan terhadap proses pribadi seseorang. Kita memberi mereka ruang untuk tumbuh dan menyadari sendiri apa yang perlu disadari. Mungkin suatu hari, ketika hati telah kuat dan pikiran telah terbuka, mereka akan menemukan kebenaran itu dalam bentuk yang lebih halus, lebih bisa diterima. Pada akhirnya, aku menyimpulkan satu hal. Kebenaran memiliki bobot, dan tidak semua orang siap memikulnya pada saat yang sama. Tugas kita bukan hanya menjadi pembawa kebenaran, tetapi juga penjaga perasaan. Kita bukan hanya dituntut untuk jujur, tetapi juga untuk bijaksana. Karena kebenaran yang tidak dipahami hanyalah suara bising, tetapi kebenaran yang datang pada waktu yang tepat dapat menjadi cahaya yang membimbing langkah seorang manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks, aku menyadari bahwa kebenaran bukanlah jaminan dari kedamaian. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa berkata jujur adalah jalan penyelesaian masalah, tetapi kehidupan modern menunjukkan sebaliknya. Kadang kebenaran justru menjadi bahan bakar yang terus mengobarkan api konflik. Masyarakat hari ini terlalu mudah terpicu, terlalu cepat merasa tersinggung, dan terlalu bersemangat untuk membalas. Dalam situasi seperti itu, mengungkapkan kebenaran tanpa pertimbangan seringkali hanya memperpanjang pertikaian yang sebetulnya bisa diakhiri dengan diam. Aku melihat bagaimana perdebatan kecil di keluarga dapat membesar hanya karena masing-masing merasa paling benar. Kata kebenaran dijadikan pedang yang digunakan untuk saling menyerang, bukan jembatan untuk saling memahami. Di tempat kerja, kritik yang dimaksudkan untuk membangun malah diterjemahkan sebagai penghinaan yang mengancam harga diri. Dan di media sosial, kebenaran berubah menjadi senjata massa. Satu perbedaan pendapat dapat menjadi medan perang verbal yang tidak berujung. Sungguh ironis bahwa di era yang memuliakan kebebasan berbicara, kita justru kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Kita menganggap perdebatan sebagai arena di mana pemenang adalah mereka yang paling lantang, bukan yang paling bijak. Padahal kadang menyampaikan kebenaran tidak memberikan manfaat apapun selain memperpanjang perasaan sakit hati. Dan bukankah tujuan dari sebuah percakapan seharusnya adalah penyelesaian, bukan perpecahan? Aku mengerti sekarang bahwa dalam banyak situasi, memilih diam bukanlah tanda kekalahan. Itu justru bentuk kebijaksanaan ketika menyadari bahwa melanjutkan pembicaraan hanya akan membuat semuanya semakin rusak. Tidak semua kebenaran harus dipaksa keluar, terutama jika kebenaran itu hanya akan mengulang luka yang sama, atau bahkan membuka luka baru yang lebih dalam. Ada saat ketika pertengkaran bukan lagi upaya mencari solusi, melainkan pertarungan ego yang ingin menang sendiri. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah kebenaran yang hendak kita sampaikan benar-benar untuk kebaikan,
Atau hanya untuk memuaskan kebutuhan emosional kita saat itu? Di era di mana unggahan, komentar, dan perdebatan publik begitu cepat menyebar, setiap kata yang kita ucapkan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Konflik yang tadinya pribadi bisa berubah menjadi konsumsi publik. Dan kebenaran yang dibeberkan di ruang yang salah dapat menyisakan keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Aku belajar bahwa kadang kita harus memilih hubungan dibanding kemenangan. Memilih keberlanjutan dibanding pembuktian diri. Memaafkan bukan karena kita salah, melainkan karena kita bijak untuk tidak membiarkan konflik hidup lebih lama dari yang seharusnya. Dalam keheningan yang kita pilih, terkadang kita memberi kesempatan kepada waktu untuk menyembuhkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebenaran yang dipaksakan. Pada akhirnya, aku mempercayai bahwa menjaga kebenaran dalam hati, terutama ketika ia hanya memperkeruh keadaan, bukanlah tindakan pengecut. Itu adalah keputusan matang seseorang yang mengutamakan kedamaian di atas ego. Karena dalam dunia yang sudah penuh dengan pertentangan, menjadi sosok yang memilih mengakhiri konflik adalah kemenangan yang paling berharga dan paling manusiawi. Dalam hubungan manusia yang semakin rapuh di era modern ini, kepercayaan menjadi sesuatu yang semakin mahal harganya. Kita hidup dalam sebuah dunia yang serba terbuka, di mana batas antara ruang pribadi dan ruang publik nyaris lenyap. Orang-orang dengan mudah membagikan kisah cinta, masalah keluarga, hingga luka terdalam mereka kepada khalayak luas. Namun ironisnya, keterbukaan itu tidak selalu melahirkan kedekatan. Justru sebaliknya, semakin banyak kebenaran yang diumbar, semakin rentan pula kepercayaan itu pudar. Aku meyakini satu hal, menjaga rahasia bukanlah bentuk kebohongan, melainkan sebuah tanggung jawab moral. Ketika seseorang mempercayakan sepotong kisah hidupnya kepada kita, baik itu berupa kelemahan, kesalahan, atau ketakutan, sesungguhnya mereka telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar informasi. Mereka memberikan sebagian dari dirinya. Dan bagian itu harus kita jaga, bukan dibocorkan hanya demi kepuasan bercerita atau mendapatkan perhatian. Dalam masyarakat modern, godaan untuk membuka rahasia orang lain sangatlah besar. Media sosial menyediakan panggung untuk menjadi pusat perhatian. Gosip menjadi hiburan yang mudah diperoleh. Bahkan dalam pertemanan, kadang kita merasa terdorong untuk menceritakan hal yang seharusnya tetap tersembunyi. Kita mencari validasi dengan menjadikan kisah orang lain sebagai bahan percakapan. Padahal setiap rahasia yang terungkap tanpa izin adalah sebuah pengkhianatan kecil yang dampaknya bisa meluas dan melukai. Aku sering melihat bagaimana satu kalimat yang tersebar dapat menghancurkan reputasi seseorang yang bertahun-tahun dibangun. Bagaimana sebuah rahasia masa lalu dapat dimanfaatkan untuk menjatuhkan, merendahkan, atau mempermalukan seseorang di hadapan publik. Di tengah masyarakat yang mudah menghakimi, membuka kebenaran tanpa pertimbangan adalah tindakan yang tidak hanya ceroboh, tetapi juga kejam. Perlu aku akui, menjaga rahasia membutuhkan kedewasaan yang tidak mudah dimiliki semua orang. Ia menuntut kemampuan untuk menahan ego, karena dalam diri manusia selalu ada keinginan untuk merasa paling tahu, paling dipercaya, dan paling penting. Tetapi menjaga rahasia artinya siap menanggung beban yang tidak terlihat oleh siapapun, semata karena kita menghormati kepercayaan yang telah diberikan. Itulah bentuk integritas yang sebenarnya. Melakukan hal yang benar meski tidak ada yang melihat atau menghargai. Namun, tantangan lain muncul ketika rahasia yang kita jaga mengandung kebenaran pahit yang dapat menyakiti orang lain. Disinilah dilema etika sering hadir. Apakah diam berarti melindungi atau justru membiarkan seseorang terluka lebih dalam? Aku mengakui bahwa tidak ada jawaban yang selalu tepat. Kadang kita harus berbicara demi kebaikan. Tapi ada pula saat di mana bungkam adalah pilihan yang paling manusiawi. Kita harus mampu menilai dengan hati dan akal. Apakah mengungkapkan kebenaran itu membawa kebaikan atau justru menambah penderitaan? Pada akhirnya, aku percaya bahwa menjaga rahasia adalah seni untuk menghormati perasaan, martabat, dan perjalanan seseorang. Dunia modern mungkin semakin keras, tetapi kita masih bisa memilih menjadi tempat aman bagi mereka yang mempercayai kita.
Sebab kepercayaan bukan sesuatu yang dapat dibeli atau diminta. Ia hanya dapat diraih melalui sikap konsisten dalam menghargai apa yang seharusnya tetap tinggal dalam hati. Dan ketika seseorang tetap merasa aman untuk berbagi kisahnya kepada kita, di sanalah kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang benar. Menjadi penjaga yang tidak hanya menjaga kata, tetapi juga menjaga manusia yang ada di baliknya. Dalam kehidupan sosial yang serba kompleks seperti saat ini, aku menyadari bahwa ada ruang abu-abu yang selalu hadir di antara kebenaran dan kesopanan. Masyarakat modern menuntut kita untuk berpikir kritis, berani bersuara, dan tidak munafik. Namun pada saat yang sama, dunia ini juga menuntut kita untuk selalu menjaga etika, mempertimbangkan perasaan orang lain, dan tidak menciptakan kegaduhan melalui kata-kata yang terlalu jujur. Inilah dilema yang terus mengiringi setiap langkah kita. Kapan harus berkata jujur apa adanya, dan kapan harus menahan lidah demi menjaga keharmonisan. Dalam sebuah percakapan sederhana saja, kita sering menghadapi pertarungan batin itu. Ketika seseorang bertanya, "Apakah aku terlihat baik hari ini?" Kita mungkin menemukan kebenaran dalam pikiran kita. Tetapi seringkali kita memilih untuk menyampaikan kalimat yang halus dan menyenangkan. Apakah itu sebuah kebohongan atau sebuah bentuk kepedulian? Dunia tidak selalu membutuhkan kejujuran yang mentah, karena ada perasaan yang perlu dilindungi agar hubungan tetap terjaga. Budaya kita mengajarkan nilai-nilai sopan santun. Namun dalam perkembangan zaman yang semakin individualistik, muncul pandangan bahwa kesopanan kerap dianggap sebagai topeng kepalsuan. Banyak yang bangga akan sikap, "Aku hanya berkata jujur." Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah kegagalan memahami konteks sosial. Kejujuran tanpa empati seringkali berubah menjadi kekejaman yang dibungkus idealisme. Aku melihat banyak kasus di mana seseorang yang terlalu terus terang akhirnya dijauhi, bukan karena ia salah, tetapi karena ia mengabaikan keindahan dari tutur kata yang bijak. Di tempat kerja, dalam pertemanan, bahkan dalam keluarga, kita dituntut untuk menguasai seni komunikasi. Bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa melukai, bagaimana bersikap jujur tanpa mengorbankan hubungan. Namun seni ini tidak pernah diajarkan secara formal. Kita hanya ditinggalkan untuk belajar sendiri melalui kesalahan demi kesalahan yang menyisakan penyesalan. Media sosial menjadikan dilema ini semakin rumit. Di dunia digital, kesopanan seringkali dianggap tidak penting. Banyak orang merasa berhak mengatakan apapun tanpa memikirkan konsekuensi emosional bagi penerimanya. "Ini kan opini saya," begitu kata mereka. Padahal kebebasan berbicara seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial. Kebenaran yang diumbar tanpa filter dapat menciptakan luka kolektif. Dunia virtual yang tampak luas seringkali menjadi ruang sempit yang penuh prasangka. Aku bertanya pada diriku sendiri, di manakah batas antara jujur dan tidak sopan? Apakah dengan menjaga perasaan orang lain aku menjadi tidak otentik? Atau justru itulah bentuk tertinggi dari kemanusiaan, memahami bahwa setiap kata memiliki bobot dan dampaknya tidak dapat ditarik kembali? Aku mulai memahami bahwa menjadi manusia bukan hanya tentang mengatakan apa yang benar, tetapi juga tentang memilih apa yang baik. Kebaikan tidak selalu identik dengan kejujuran total. Ada banyak kebenaran yang dapat disampaikan dengan cara yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih tepat waktunya. Jika kesopanan bisa menjadi jembatan untuk mempertahankan hubungan, mengapa kita harus menghancurkannya hanya demi memuaskan ego sebagai orang paling jujur di ruangan ini? Pada akhirnya, aku sampai pada satu kesimpulan. Hidup adalah seni menyeimbangkan. Kita tidak harus memilih kejujuran yang menyakitkan atau kesopanan yang membohongi. Kita harus berusaha untuk selalu jujur, tetapi dengan hati yang peka dan tutur kata yang penuh hormat. Karena dalam dunia yang sudah penuh dengan kebisingan dan pertikaian, menjadi seseorang yang mampu menjaga kedamaian tanpa meninggalkan kebenaran adalah kualitas yang paling berharga dan paling sulit untuk dimiliki. Ada saatnya dalam hidup, aku menyadari bahwa tidak semua kebenaran harus aku bagi kepada dunia. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu atau menciptakan jarak dengan lingkungan sekitarku, tetapi karena aku memahami bahwa ada bagian dari hidupku yang hanya pantas aku jaga untuk diriku sendiri. Di tengah masyarakat modern yang terus menuntut transparansi,
Aku memilih untuk memiliki ruang pribadi yang tak dapat ditembus oleh siapapun. Kita hidup dalam era ketika privasi dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Media sosial mendorong kita untuk membuka segala hal tentang diri, mulai dari keberhasilan hingga kegagalan paling pahit. Seolah-olah kita harus selalu membuktikan eksistensi melalui cerita dan kebenaran yang diunggah dan dikonsumsi orang lain. Namun aku bertanya, apakah kebahagiaanku berkurang hanya karena tidak diumumkan kepada khalayak? Apakah kesedihanku menjadi tidak sah jika tidak divalidasi oleh simpati publik? Aku semakin yakin bahwa menjaga sebagian kebenaran untuk tetap berada dalam hati adalah tindakan penghargaan terhadap diri sendiri. Ada hal-hal yang terlalu berharga untuk dijadikan konsumsi publik. Ada luka yang hanya dapat disembuhkan oleh kesunyian, bukan oleh pandangan orang-orang yang bahkan tidak mengerti akar masalahnya. Dalam dunia yang menilai cepat dan menjustifikasi dengan mudah, kerahasiaan kadang menjadi bentuk perlindungan paling bijak. Aku melihat banyak orang terperangkap dalam kerumitan hidup karena merasa harus selalu terbuka. Mereka berbicara tentang hubungan pribadi yang bermasalah, kondisi mental yang rapuh, atau bahkan konflik keluarga, dengan harapan mendapatkan dukungan. Namun pada akhirnya, kebenaran yang mereka umbar justru menjadi bumerang, mengundang penilaian sinis, dijadikan bahan gosip, atau dipakai untuk menjatuhkan mereka suatu saat nanti. Aku berpikir, apakah itu yang disebut kebodohan sosial? Ketika kebutuhan mendapat pengakuan mengalahkan kewaspadaan akan risiko. Media modern membuat banyak orang percaya bahwa kejujuran total adalah sebuah kewajiban moral. Tetapi kenyataannya, tidak semua orang peduli. Banyak yang hanya ingin tahu tanpa ingin memahami. Dalam kondisi seperti itu, kebenaran bukan lagi sebuah nilai. Ia hanya menjadi alat konsumsi semata. Aku memilih sebuah perspektif yang berbeda. Menyimpan kebenaran tertentu adalah bentuk kedewasaan emosional. Aku tidak perlu menceritakan setiap pergulatan batin kepada siapapun. Aku tidak harus menjelaskan semua alasan di balik setiap keputusan hidupku. Aku tidak memiliki kewajiban untuk membuka luka yang masih aku rawat sendirian hanya agar orang lain merasa terlibat dalam hidupku. Mungkin benar, manusia adalah makhluk yang membutuhkan interaksi dan dukungan. Tetapi manusia juga adalah makhluk yang membutuhkan batas. Ketika aku memutuskan untuk tidak mengungkapkan sesuatu, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah deklarasi bahwa hidupku bukan area publik yang bisa dimasuki siapapun dengan bebas. Aku belajar bahwa kebenaran bukan hanya soal apa yang keluar dari mulutku, tetapi juga soal apa yang aku biarkan tetap tinggal di hatiku. Kebenaran yang dijaga dalam sunyi seringkali adalah kebenaran yang paling penting. Ia membentuk keyakinan, kesadaran diri, dan kedewasaan. Ia memberikan rasa aman bahwa aku masih memiliki kendali atas siapa diriku dan bagaimana dunia mengenal aku. Dan pada akhirnya aku berpegang pada satu hal. Aku berhak menjaga sebagian dari diriku tetap menjadi milikku sendiri. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan, karena beberapa di antaranya adalah bagian paling intim dari jiwaku, dan menyimpannya adalah wujud penghormatanku terhadap diri yang telah berjuang sejauh ini. Dengan begitu, aku tetap menjadi tuan bagi hidupku sendiri di tengah dunia yang selalu ingin tahu terlalu banyak. Setiap langkah kecil menuju penguasaan diri adalah kemenangan yang sering tak terlihat oleh dunia, namun terasa dalam kedalaman jiwa. Di arah baru, kita belajar bukan hanya untuk jujur, tetapi untuk bijaksana, memilih kebenaran yang pantas diucapkan, dan menjaga yang pantas disimpan. Jika Anda ingin menelusuri lebih banyak inspirasi tentang bagaimana hidup dengan tenang, menjaga hati, dan menemukan kekuatan dalam kesunyian, bergabunglah bersama kami. Di sini, setiap episode adalah arah baru bagi jiwa yang ingin berkembang, tetap teguh, dan menemukan kebijaksanaan di tengah kehidupan modern. Karena kadang, kekuatan terbesar adalah kemampuan untuk menjaga kebenaran di dalam hati.